Ya. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya Jasmina Iskandar dari UIN Syedor Syekh Mujahid Cirebon. Saya dari jurusan PGMI ingin menanyakan tentang asal usul Desa Pamengkang. Dan saya juga sudah membuat list pertanyaannya, beberapa pertanyaan. Boleh Ibu? Pertanyaan yang pertama itu, pertanyaan pertama Ibu, sejak kapan Desa Pamengkang ini berdiri? Kalau untuk sejak kapan Desa Pamengkang berdiri ini belum nggak tercatat ya kapan untuk berdirinya Desa Pamengkang. Tapi di data ini tertulis dari Kubu Pamengkang itu menjabat dari tahun 1954. Nah, dari kubu pertama sampai sekarang itu tuh ada 10 kubu. Nah, yang terakhir itu yang menjabat sekarang Pak Haji Kosasih itu menjabat dari tahun 2020. Untuk asal nama dari Desa Pamengkangnya itu sendiri? Nah, untuk asal muasal nama Desa Pamengkang ini mungkin saya kasih tahu garis besarnya aja dulu ya Teh ya. Nah, ini tuh dulu yang tahu saya dan ada datanya di desa ya, ada ulama tersebut tinggal di padukuhan yang namanya Blok Sumur Buah. Nah, Blok Sumur Buah itu tempatnya rindang, terus lebat, pepohonannya, airnya bagus, sehingga ulama tersebut yang disebut ulama Ki Antaboga tinggal di situ. Pada saat mau diusir pun dia kerasan tinggal di situ. Jadi namanya tuh Kepameng. Kepameng itu tuh dia nggak mau pergi, akhirnya menetap di Blok Sumur Buah. Nah, itu namanya Ki Antaboga. Di Blok Sumur Buah pun ada namanya, ini apa sih, sumur tersebut. Kalau misalnya Teteh pengen lihat di situ ada gitu. Jadi ke Pameng itu tuh beliau tidak mau pergi, jadi namanya Pamengkang. Tidak mau pergi. Jadi Pameng itu tidak mau pergi. Jadi dia tuh kerasan tinggal di Desa Pamengkang. Jadi di wilayah Sumur Buah itu. Jadi soalnya di daerah Sumur Buah itu tuh mata airnya bagus. Nah, terus di situ dia tinggal, tidak mau pergi, jadi namanya Pameng. Kurang tahu ini bahasa apa Pameng ini. Jadi namanya Pamengkang. Lalu apa saja adat istiadat atau tradisi yang ada di Desa Pamengkang ini? Kalau adat istiadat di Desa Pamengkang ya, untuk sampai sekarang sih belum ada yang benar-benar dipakai terus menerus ya. Cuma Maulid Nabi itu ada Maulid Nabi ya. Nah, terus untuk di desa adanya makan sri, walaupun untuk pertanian di Desa Pamengkang itu memang sudah nggak ada ya. Sekarang kan udah banyaknya perumahan, tapi memang untuk makan sri tiap tahun itu ada. Nah, terus Maulid Nabi ada. Nah, terus biasanya ada bulan yang namanya bulan apa ya, kalau itu ibu-ibu biasanya namanya yang kue cimpo itu tuh. Nah, itu masih ada. Biasanya itu ibu-ibu ataupun tetangga warganya ngasih ke tetangga-tetangga. Nah, paling itu, kalau yang lainnya sih memang sudah nggak ada. Oh iya. Bagaimana cara masyarakat di Desa Pamengkang ini menjaga tradisi tersebut tuh masih ada gitu, masih terus berlanjut gitu? Kalau misalnya yang masih dipakai sama memang mereka percaya sih mungkin masih dipakai ya. Jadi kalau misalnya kayak puputan ataupun misalnya yaitu untuk bulan Cimplok itu, nah mereka masih pakai. Kalau misalnya yang mereka percaya udah ke zaman sekarang modern sih mungkin mereka nggak pakai adat istiadat kayak gitu. Kalau tadi kan itu dari masyarakatnya. Kalau dari peran pemerintah desanya itu dalam upaya melestarikan adat istiadat itu tersebut itu gimana? Mungkin dengan mengadakan acaranya atau gimana?
Kalau mengadakan acara sih paling adat istiadat di pemerintah paling cuma Mapak Sri aja teh. Mapak Sri. Jadi si Mapak Sri ini sebelumnya memang kita kan pertanian tuh ada banyak ya. Nah untuk lambat laun gitu kan untuk pertanian kan itu kan nggak ada kan karena banyaknya perumahan. Tapi Mapak Sri ini tuh setiap tahun ada. Jadi apa namanya tuh nggak ditinggalin tuh. Soalnya termasuk ada kebudayaan juga. Nah Mapak Sri ini tuh biasanya kita adain pagelaran itu biasanya wayang kulit. Nah itu paling itu setiap tahun di desa adanya seperti itu. Itu tepatnya di bulan apa ya? Apa di hari-hari? Biasanya di pertengahan tahun ya, pertengahan. Kalau misalnya ada pagelaran wayang kulit dari Mapak Sri itu sekitar pertengahan di bulan Agustus September biasanya. Terus apa aja sih tradisi yang udah punah atau udah hilang sudah tidak pernah dilaksanakan lagi? Kalau tradisi yang udah nggak dilaksanakan lagi apa ya, dulu mungkin apa sih namanya tuh masih kepercayaan mungkin ada sedikit misalnya kayak kepercayaan kalau apa namanya kalau orang yang 7 bulan ya. Oh iya. Nah 7 bulanan itu, nah itu apa namanya ada yang masih memakai tapi di Pamekasan udah jarang sih yang 7 bulanan seperti itu. Biasanya mereka ya cuma ini aja. Jadi 4 bulanan ada acara syukuran, pengajian. 7 bulanan udah nggak ada. Terus menurut Ibu bagaimana perubahan sosial budaya desa ini dari dulu sampai sekarang? Kalau perubahan karena ngikutin zaman ya. Jadi untuk mungkin dari yang zaman dulu juga sekarang orang udah pada tua juga. Jadi kan udah ada anak-anak yang zaman sekarang juga kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu sekarang mah kadang udah nggak jarang dipakai lagi gitu. Termasuk saya pun kalau misalnya kayak ada acara 7 bulanan kayaknya aku nggak pakai. Soalnya itu kan ada istilah zaman dulu ya. Nah mungkin di desa yang lain mungkin masih ada. Nah, tapi apa sih namanya tuh sekarang kayaknya udah nggak jarang. Pertanyaan terakhir Ibu, apa sih harapan Ibu untuk desa Pamengkang ini ke depannya? Kalau harapan saya untuk desa Pamengkang ke depannya supaya desa Pamengkang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan ada apa namanya hal yang ditonjolkan di desa Pamengkang ini. Karena jujur untuk yang ditonjol di desa Pamengkang misalnya untuk UMKM ataupun apa belum ada. Jadi semoga untuk kedepannya ada apa namanya ada yang lebih baik lagi supaya untuk memajukan desa Pamengkang gitu. Jadi bukan cuma di desa Pamengkang bukan cuma terkenal misalnya desa Pamengkang dekat dengan kota, tempatnya strategis, bisa untuk misalnya bisa untuk orang berjualan, terus bisa untuk apa warga-warga tinggal di sini kan karena memang kan strategis dekat dengan kota. Tapi ada hal yang bisa ditonjolkan lagi gitu dari desa Pamengkang ini. Termasuknya misalnya UMKM, soalnya UMKM di sini belum terlalu maju ya. Ya Ibu, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau misalnya kata-kata mohon izinnya Bapak mengganggu waktunya. Saya Yasmin Iskandar dari Universitas Syekh Nurjati Cirebon, jurusan PGRI. Saya di sini ingin mewawancari tentang adat istiadat desa Pamengkang. Di sini saya sudah mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Untuk pertanyaannya itu, apa saja adat istiadat atau tradisi yang ada di desa Pamengkang ini? Salah satunya adalah adat budaya yang masih terdapat di Pamengkang adalah adat budaya Mapak Sri. Adat budaya Mapak Sri itu awalnya sebelum panen sok diadakan pesta. Kalau cara di orang di pinggir laut pesta laut ya. Tapi kalau daerah pertanian mah adanya Mapak Sri. Ada yang acaranya sebelum panen, ada juga setelah panen. Cuman adat budaya Mapak Sri itu di desa Pamengkang sekarang telah punahnya karena daerah lahan pertaniannya sudah tidak ada.
dipakai untuk dipergunakan untuk perumahan semua. Kalau dulu emang daerah pertanian, Pamengkang itu sekarang setelah banyak masuk untuk sektor perumahan, makanya sekarang adat budayanya emang tidak ada. Cuman yang adanya hanya salah satu menampilkan kesenian tradisionalnya aja. Kayak kesenian tradisional Cirebon tuh kayak tari, kayak sandiwara gitu. Semacamnya, tinggal ya itu sisa-sisa seni tradisinya aja yang diangkat, bukan adat budaya Mahpal Srinya. Kalau Mahpal Srinya kan kayak tadi Bapak ceritakan tuh, sebelum acara panen ada budaya Mahpal Sri, menjemput atau pesta pesta panen raya, pesta padi ya maksudnya gitu. Ada yang sebelum dan ada yang sesudah. Tinggal sekarang yang diangkat hanya tinggal acara adat budayanya saja, dan masih bertahan di Pamengkang setiap tahun diselenggarakan pada setiap bulan September. Contohnya bulan kemarin, tahun kemarin tuh di bulan September ada pagelaran pertunjukan seni sandiwara. Seni sandiwara maksudnya itu hanya ada seni tradisinya aja yang diangkat. Kalau acara sakralnya emang tidak ada, karena tidak ada daerah pertanian, makanya Mahpal Srinya yang diangkat adalah seni tradisinya. Terus berikutnya, bagaimana cara masyarakat menjaga tradisi tersebut masih ada? Ya, yang masih ada kita pertahankan, kayak misalkan ada tradisi budaya dari religiusnya, budaya babarit. Kalau babarit itu kayak acara ngunjung tuh nih, kayak acara ngunjung, artinya ngunjung tuh kita ngirim arwah terhadap leluhur zaman dulu kan sok ada babarit. Kalau babarit itu bahasanya sedekah tapi di tengah jalan, di perkampungan, tapi bukan di jalan raya, yang di jalan daerah lingkungan ya. Kayak di RW 1 ada kan babarit, sedekah, makan bersama, ngirim arwah dulu, ngirim kayak semacam tahlilan di jalan raya itu, bukan di jalan raya, jadi di jalan lingkungan. Apa saja peran pemerintah desa dalam upaya melestarikan budaya yang masih ada sampai sekarang? Ya, yang masih ada kita pertahankan, sering memberikan bantuan. Kalau ada setiap RT RW yang menyelenggarakan tradisi babarit atau mengirim arwah atau bahasa sekarangnya tahlilan di tempatnya di jalan raya yang dia suka ada bantuan dari pemerintah desa, ikutan ambil bagian barangkali untuk memberikan ya menambah aja, untuk menambah biaya untuk penyelenggaraan acara babarit tersebut. Menurut Bapak, bagaimana perubahan sosial budaya desa ini dari dulu sampai sekarang? Ya jelas berbeda. Kalau dulu itu kan daerahnya masih kumuh ya, masih daerah induk, masih asli daerah Pamengkang, termasuk orang-orangnya juga orang-orang desa Pamengkang. Kalau sekarang kan budayanya setelah adanya orang-orang perumahan masuk, jelas berbeda dari tingkat kehidupannya, tingkat bahasanya juga sekarang sudah beragam, orang Batak, Sunda, Bugis, Makassar juga banyak di sini. Ya, itu salah satu dari perubahan. Karena dulu mah khusus asli orang Pamengkang sini ya minimalnya yang orang-orang kita yang sering berkecimpung setiap hari. Sekarang kan campur aduk antara orang-orang perumahan yang berasal dari berbagai suku, agama dan lain-lain. Makanya jelas berubah lah gitu ya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk desa Pamengkang ini ke depannya? Ya harapannya jelas di mana-mana juga selangkah lebih maju dari sekarang lah. Mudah-mudahan setelah anak-anak mahasiswa sering berkunjung setiap tahun ada acara KKN, baik dari UIN Syekh Nurjati Cirebon, banyak juga dari UBJ, termasuk dari Unma Majalengka, ada juga dari PB Bogor, sedikit menambah wawasan kami untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, barangkali ya minimalnya lebih maju dari sekarang gitu aja. Udah, itu aja Bapak pertanyaannya yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf barangkali ada
perkataan saya yang kurang pantas. Ya, Bapak juga mohon maaf barangkali antara pertanyaan dan jawaban kurang pas. Mohon maaf, nanti gampang ditambahin sama ini aja ya. Mudah-mudahan ya bisa nyambung lah antara pertanyaan dengan jawabannya. Mohon maaf, Bapak sekali lagi mewakili Pak Pugu atas nama pemerintah desa. Barangkali jawabannya masih tetap kejanggalan karena memang kami juga lagi belum fokus, artinya setelah pasca lebaran. Mohon maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.